Wa qala sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ibadun juhalun wa ulama'u fusaqun. Nabi pernah mengatakan di akhir zaman nanti akan ada ibadun juhalun. Ibad itu hamba-hamba Allah. Bisa dikatakan namanya hamba itu rajin ibadah ya. Kalau nggak rajin ibadah kok ngaku hamba Allah tuh bohong. Nabi nggak mengatakan rijalun. Kalau rijal itu maknanya orang, tapi umum ya. Bisa, makanya di sini bahasanya ibadun juhalun tuh banyak orang-orang yang ibadah dari hamba Allah tapi juhalun, bodoh, ilmunya nggak ada tapi kurang mumpuni, sehingga dikatakan Nabi itu 1000 ahli ibadah itu kalah dengan satu orang yang alim, karena ibadahnya orang bodoh itu harapan untuk diterima kurang kecil ya. Kalau orang alim ya, karena ibadahnya penuh dengan ilmu sehingga harapan untuk diterima besar. Nanti akan terjadi di akhir zaman ya. Ibadun, hamba-hamba Allah yang rajin ibadah tapi bodoh. Wa ulama'un fusaqun, juga akan ada muncul ulama-ulama yang fasik. Ulama tapi fasik. Fasik itu seperti apa? Ahli maksiat. Ya, itu jadi masih doyan maksiat. Ya. Sayyidina Umar juga pernah mengatakan, inna akhwafu ma akhafu ala hadhil ummah al-munafiq al-alim. Yang aku khawatirkan, yang aku takutkan, yang paling aku takutkan itu adalah hadhil umat ini ada orang-orang yang munafik tapi alim. Munafik tapi alim. Kalau kita tahu sifatnya orang munafik kan, idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji mengingkari. Wa idza tumina khona. Kalau dipercaya khianat. Itu sifatnya orang munafik. Lah itu akan dimiliki oleh ulama akhir zaman. Insyaallah gak nyampe. Insyaallah gak nyampe. Ini kalau orang awam ya masih maklum lah ya. Tapi kalau ulama yang ngomong insyaallah kok nggak nyampe, kebangetan. Maka ditanyakan oleh sahabat, kaifa yakunu munafiqun aliman? Wa Sayyidina Umar, kok ada orang munafik kok alim? Katanya. Iya, qala, beliau mengatakan alimul lisan. Lisannya yang alim, tapi hatinya bodoh. Lisannya alim, hatinya bodoh. Nah, amalannya nggak ada. Ya, itu namanya orang munafik yang alim, pandai bersilat lidah, tapi amalannya bohong, bodoh. Ya. Kan banyak itu. Ya. Berkowar-kowar di mana-mana, tapi amalannya enggak sama. A'udzubillah. Syekh Hasan rahimahullah beliau mengatakan, la takun mimman yajma'u ilmal ulama. Kamu jangan jadi orang yang mengumpulkan ilmunya ulama, wa taraifal hukama, kemudian apa? Kata mutiara para cendekiawan, tapi wayajri fil amali majra sufaha, perilakunya nampak bodoh. Nah, ya, suka kan kita buka-buka seperti itu, ya kan? Kata-kata, oh cakep banget ini ya gitu kan. Amalkan apa enggak itu? Nah,
ilmunya ulama juga kita baca di mana-mana, apalagi di medsos kalau kita buka kan banyak banget ya. Jangan sampai itu menjadikan apa, ilmu cuman di lisan tapi amalan nggak ada, masih kayak orang bodoh. Jangan sampai. Seorang berkata kepada Sayyidina Abu Hurairah, "Uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayyahu." Saya pengen Abu Hurairah ngaji, tapi aku takut tak sia-siain ilmu yang saya ngaji nanti. Maka dijawab oleh Abu Hurairah, "Kafa bitarkil ilmi idoatan lahu." Cukup dikatakan meninggalkan ilmu, menyia-nyiakan ilmu kalau dia nggak mau ngaji ya. Bukannya ngaji kemudian nggak diamalkan itu menyia-nyiakan ilmu, dia nggak ngaji itu udah menyia-nyiakan ilmu ya. Apalagi kalau kita dekat dengan orang soleh, dekat ulama, kok masih kita bodoh, nah, itu nggak bisa menuntut ulama itu nanti di akhirat, karena ulama yang menjadi tetangga kita ya kan, orang soleh yang menjadi tetangga kita memang sudah siap untuk mengajarkan ilmunya kepada kita. Kok kita nggak mau datang, nggak mau tanya, nggak mau ngaji, maka itu nanti di akhirat tidak bisa nuntut ya. Kan banyak orang yang nuntut kepada para ulama karena dia mau diseret ke neraka. Lah kamu dulu di dunia kemana gitu kan. Ada yang memang dibenarkan tuntutannya, ada yang nggak bisa dibenarkan kepada para ulama itu. Dikatakan kepada Sayyidina Ibrahim bin Uyainah ya, ayunna syatwaluna daman, mana manusia yang nanti penyesalannya paling lama itu siapa? Maka dijawab Syekh Ibrahim, kalau penyesalannya di dunia itu fasoni'ul ma'ruf ilaman la yashkuru, berbuat baik kepada orang yang nggak mau terima kasih. Kadang-kadang ini terjadi ya, udah kita baikin, kita bantu, kita tapi nggak kenal berterima kasih ya. Ini menjadikan kadang pada satu orang itu menyesal, akhirnya nggak mau bantu lagi ya. Wa amma indal maut fa'alimun mufarrad ya. Ketika mati siapa yang akan menyesal penyesalan yang panjang? Orang alim yang menyalahgunakan ilmunya. Bagaimana dikatakan menyalahgunakan ilmunya? Enggak ikhlas mestinya ya. Maka Nabi mengatakan la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama. Kamu kalau ngaji, kalau belajar ilmu jangan pengen bangga-banggaan dengan ulama yang lain, angga-anggaan ya. Wa tumaru bisufaha, jangan ngaji cari ilmu pengen berdebat dengan orang-orang yang bodoh ya. Walitusarrifu bihi wujuhanas ilaikum, dan kalau ngaji belajar ilmu agama jangan pengen cari perhatian dari manusia biar nanti jamaahnya banyak, yang senang sama dia banyak, sehingga yang membantu jadi banyak, nggak boleh ya. Faman fa'ala dzalika fahuwa finnar, kata Nabi. Kalau ada orang yang niatnya nggak benar ketika ngaji, ingin duniawi, maka ancamannya adalah neraka. Naudzubillah. Maka kita bagaimana ketika ngaji, gali ilmu kepada para ulama diniati yang benar, biar tambah dekat dengan Allah, ibadahnya tambah bagus, yang ikhlas. Nabi mengatakan man izdada ilman walam yazdad huda. Orang yang tambah ilmu kok enggak tambah dapat hidayah, lam yazdad minallah illa bu'da. Maka enggak tambah dia dari Allah kecuali malah tambah jauh. Kita ngaji begini kan harusnya tambah mendekatkan diri kita ini kepada Allah. Kita tambah buka-buka di YouTube ilmunya para ulama ya. Siapapun yang penting ulama, kiai ya. Kok nggak menambah kedekatan kita kepada Allah, maka ini ilmu kita itu bohong ya. Harusnya tambah ilmu, tambah nunduk,
tambah kita dekat dengan Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.